Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh para mahasiswa di semester 7. Ketemu kembali di mata kuliah saya tentang seminar tugas akhir. Mari kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik adik-adik sekalian, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, ketemu kembali dengan materi berikutnya. Kalau kemarin kita belajar tentang bagaimana menyusun proposal tugas akhir, saya akan lebih mempertajam bagaimana menentukan judul skripsi atau tugas akhir yang baik dan benar. Baik dan benar. Kita akan kasih tips dan trik bagi adik-adik sekalian supaya menjadi acuan, pegangan, supaya Anda menyusun judul tugas akhir itu yang baik dan juga benar sesuai dengan kemampuan, keahlian dari adik-adik sekalian. Nah, memilih judul skripsi atau TA yang baik dan benar memang diperlukan analisa yang tepat. Karena harus sesuai dengan ekspektasi dari Anda sekalian sebagai penyusun dari tugas akhir ini. Nah, saya akan menyajikan 11 cara memilih dan menentukan judul skripsi atau TA yang baik dan benar. Saya rangkum dari blognya rijal09.com. Terima kasih Pak Rijal. Nah, saya akan buat poin-poin dan ada beberapa yang saya revisi dan tambahkan. Yang pertama, temukan masalah yang Anda tentukan dan tentukan judulnya. Jadi masalahnya dulu apa? Berangkat dari masalah. Seperti yang saya sampaikan, problemnya apa dan Anda akan menyelesaikan seperti apa. Nah, seharusnya ini dilakukan terlebih dahulu, yakni mencari satu topik permasalahan, topik penelitian yang bisa diangkat menjadi sebuah tema, jadi judul dari skripsi atau tugas akhir Anda. Nah, menentukan topik itu, adik-adik sekalian, itu memerlukan asumsi dari satu masalah, sehingga Anda akan leluasa mengembangkan ide, mengembangkan metode dan solusi penyusunan dari tugas akhir Anda. Jadi berangkat dari masalah, bagaimana sekarang Anda menemukan beberapa masalah di hadapan Anda, atau kalau Anda tidak menemukan masalah, berangkat dari judul tugas akhir orang lain, Anda bisa mengembangkan dari tugas akhir yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak kelas Anda atau orang lain, Anda bisa lanjutkan begitu. Jadi, temukan masalahnya dan tentukan judulnya. Kedua, pilih judul, tema, atau topik dari skripsi ini yang bisa Anda selesaikan tepat waktu. Ya, yang bisa mengukur adalah diri Anda, dan Anda. Bukan dosen, tapi Anda. Jadi pertimbangkan alokasi waktu dalam memilih judul skripsi. Judul skripsi yang Anda akan selesaikan seperti apa? Sulit apa tidak? Kira-kira ada gambaran apa tidak? Kira-kira sudah ada di benak Anda hasilnya seperti apa? Ya. Jadi adik-adik sekalian, jangan menyerah, Anda harus fokus untuk menyelesaikan topik yang Anda sudah pilih tadi. Ya, jadi Anda harus memilih dan memilah. Nah, ini yang perlu Anda tekankan, kira-kira bisa selesai tepat waktu apa enggak. Bisa saja Anda membuat sebuah aplikasi yang wow gitu, tapi lulusnya masih 2 tahun lagi, atau nambah 1 semester lagi. Ya, iya kalau 1 semester bisa lulus. Kalau tidak, kira-kira apa yang harus Anda lakukan? Maka adik-adik sekalian, gunakan waktu seoptimal mungkin, pilih judul yang secocok mungkin dengan Anda. Ketiga, relevan dengan disiplin ilmu Anda.
Di informatika, sistem informasi itu banyak bidang-bidang keilmuan yang Anda bisa kembangkan. Satu, kalau Anda mau mengembangkan sistem informasi, ya Anda harus punya basic di bidang web programming, ya, yang saat ini sudah berkembang. Kedua, kalau Anda mau fokus di bidang AI, Artificial Intelligence, jadi Anda harus menguasai beberapa keilmuan di bidang AI, metode-metode di bidang AI. Nah, di dalam metode-metode bidang AI itu ada metode di sistem pendukung keputusan juga, ya. Anda bisa menggunakan Python, bisa menggunakan R, bisa menggunakan MATLAB, bisa juga menggunakan web programming. Bebas. Tapi bagaimana ke bidang-bidang AI ini bisa menjawab permasalahan tadi. Ketiga, Anda ingin mengembangkan media pembelajaran. Apakah menggunakan Android gitu? Apakah Anda mau menggunakan web gitu? Atau Anda pengen mengembangkan kombinasi antara Android dengan web? Silakan. Yang keempat, Anda pengen mengembangkan ilmu bidang IoT, Internet of Things, antara perangkat elektronika dengan softwarenya bisa dikendalikan, bisa dioptimalkan. Atau Anda mau mengembangkan di bidang security, jaringan komputer. Silahkan Anda pilih bidang-bidang apa yang Anda akan terapkan. Jadi kalau ingin konsultasi dengan saya, bidang Pak Ozairi adalah bidang marine informatik, bidang saya bidangnya AI, bidang decision support system, transportasi, dan masalah-masalah di bidang kelautan, boleh bisa konsultasi dengan saya dan kita lakukan pendekatan dengan bidang-bidang informatika. Nah, bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada itu kita selesaikan dengan IT. Nah, jadi silakan pilih relevan dengan disiplin ilmu. Pak, saya bingung nih Pak menentukan saya relevan di mana. Ya, banyak konsultasi, banyak membaca. Jadi jangan mengeluh saja, banyak membaca, banyak diskusi, itu akan menjadi sebuah solusi. Kalau hanya komentar saja tidak menyelesaikan masalah. Jadi skripsi disusun sesuai dengan disiplin ilmu Anda, membuat Anda bisa mendapatkan ide, solusi dalam proses penyusunan skripsi. Yang keempat, pertimbangkan alokasi dana yang Anda punya. Di dalam tugas akhir, mau tidak mau ada proses tambahan dana dalam perkuliahan Anda. Mulai misalnya beli buku atau fotokopi, atau Anda searching, ya, mencari referensi, maka Anda harus tambah paket datanya, atau Anda mau membuat alat, atau harus membeli software, atau apapun itu, maka harus dipertimbangkan. Kalau mau yang minimalis, ya Anda hanya tinggal coding saja. Ini waktunya para mahasiswa sekalian, pada saat semester 7 dan 8 ini Anda genjot nih kompetensinya, genjot kemampuannya, mau bidang apa. Mau tidak mau Anda akan menjadi sarjana di bidang IT, maka kuasai beberapa bidang, kuasai satu fokus bidang, itu akan menjadi sebuah solusi masa depan Anda. Dilempar dimanapun Anda, pasti akan Anda bisa memberikan sebuah kompetensinya. Ini mumpung hari ini. Dan tidak ada yang, saya tidak bisa, ini saatnya, mumpung semester 7 dan 8, yuk digenjot dengan tugas akhir ini untuk menentukan karya-karya adik-adik sekalian. Yang kelima, perbanyak turun ke lapangan. Ya, turun ke lapangan itu tidak harus ke lapangan menentukan. Banyak membaca di kondisi di lapangan, di desa Anda, di tempat Anda, atau di sekolah Anda, atau di lingkungan Anda, atau ke perpustakaan Anda. Silahkan Anda perbanyak melihat kondisi di luar, dan itu mungkin mendapatkan sebuah ide. Ya, semakin sering Anda melakukan pengamatan langsung ke lapangan, maka ide gagasan yang mungkin Anda temukan akan semakin banyak. Kalau tidur, tidak akan dapat tambahan ide atau pengetahuan. Mencari referensi judul melalui skripsi yang telah ada. Jadi baca nih. Jadi kan namanya mahasiswa semester 7 itu harus banyak-banyak googling, harus banyak-banyak ke perpustakaan,
harus mulai mengkoleksi tugas-tugas akhir. Jadi pergilah ke perpustakaan atau ke fakultas teknik, pinjem buku ini, baca, hatam, ganti lagi, pinjem lagi, hatam. Cari yang sesuai kalau Anda mau cepat lulusnya. Dan yang ketujuh, rajin ikut menjadi peserta seminar. Nah, jadi besok ini ada seminar sehati, ikutlah supaya Anda punya gambaran tambahan. Maka saya wajibkan melalui forum ini semester 5 wajib ikut seminar nasional humaniora dan aplikasi teknologi informasi. Nah, buat gambaran dan pengalaman terbaru bagi Anda. Perbanyak minta saran dan masukan dari teman, kakak kelas, dari dosen khususnya. Maka para mahasiswa sekalian mulai sekarang cari dosen, dekati dosen itu, minta saran, konsultasi, dekati dosennya, dekati kakak kelasnya, dalam rangka menambah kira-kira masukan terhadap apa yang akan Anda kerjakan. Pilih beberapa judul skripsi sebagai alternatif. Jadi yang namanya mahasiswa itu kadang masih plin-plan. Oh, saya senang ini, oh saya senang itu, oh saya senang ini. Bagaimana cara untuk menetapkan pilihan? Sama ketika Anda mau memilih sang kekasih. Oh, saya senang yang jilbab ini, oh saya senang yang tidak pakai jilbab. Nah, kumpulkan itu menjadi sebuah referensi. Nanti pilihan-pilihan itu akan muncul nanti pada satu fokus. Kira-kira Anda bisa mana, relevan dengan ini, atau Anda kemampuannya di bidang ini, nanti akan ketahuan. Maka ambil beberapa alternatif, jangan hanya satu saja. Nah, pilih judul skripsi yang hasil penelitian bisa bermanfaat bagi orang, ini penting. Tapi ini bukan menjadi poin. Ya, poin tersendiri adalah bagaimana kompetensi Anda di bidang IT itu bisa diimplementasikan kepada masyarakat. Dan juga tidak hanya kepada implementasi masyarakat, tapi kebaruan dari keilmuan itu sudah mulai berkembang. Contoh misalnya, hari ini internet sudah di mana-mana. Hari ini kita mau butuh apa sudah tinggal googling saja. Nah, bagaimana Anda menyajikan sebuah solusi terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya di Pamekasan, di Sumeneb, di Sampang, Bangkalan, atau di seluruh Indonesia. Maka kontribusi Anda, adik-adik sekalian, itu sangat ditunggu sekalian. Terakhir, rajin membaca, baik itu jurnal, baik itu proceeding, baik itu karya ilmiah yang lain, sering-seringlah baca. Jadi orang yang sering membaca itu biasanya pengetahuannya, pikirannya itu lebih luas. Orang yang sering ngerumpi itu biasanya sering menjadi patah hati. Maka jangan sering ngerumpi. Jadi gitu saja adik-adik sekalian, tips dan trik saya. Maka segera susun judul tugas akhir Anda kira-kira apa. Tugas Anda adalah ajukan 10 judul. Nah, ajukan 10 judul. Ya, susun 10 judul. 10 judul itu klasternya harus 2. Apakah Anda mau bidang sistem informasi, apakah Anda mau bidang pembelajaran, ataukah Anda mau bidang decision support system. Kumpulkan minggu depan, konsultasikan dengan saya. Mudah-mudahan Anda segera mendapatkan ide. Kalau bisa di UTS ini, pertemuan tengah semester ini, judul pendahuluan itu sudah final. Ya, adik-adik sekalian, selamat mencoba dan mudah-mudahan Anda tetap semangat dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keteguhan hati dan kesehatan selalu. Demikian pertemuan minggu ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.